Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Salsabila dengan NPM 2024001010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai software pada komputer. Nah, yang pertama itu ada definisi software. Software atau perangkat lunak itu dapat diartikan sebagai sekumpulan data dan instruksi digital yang tersimpan di dalam komputer. Tidak seperti perangkat keras yang memiliki wujud fisik seperti keyboard atau monitor. Software tidak bisa disentuh. Nah, perannya adalah sebagai otak atau jiwa yang memberikan perintah kepada perangkat keras, memberitahunya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Tanpa adanya software, komputer hanyalah sekumpulan komponen elektronik yang tidak memiliki fungsi. Dengan kata lain, software lah yang menjadi jembatan antara keinginan pengguna dengan kemampuan yang dimiliki oleh mesin. Nah, selanjutnya ada fungsi software. Yang pertama itu sebagai sistem operasi. Nah, ini adalah fungsi paling mendasar, yaitu menghidupkan dan menjalankan seluruh komponen perangkat keras agar siap digunakan. Nah, fungsi yang kedua itu sebagai pengatur input dan output. Software mengatur bagaimana data dari perangkat input seperti keyboard dan mouse diterima dan bagaimana informasi ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Nah, fungsi yang ketiga itu sebagai pengelola sumber daya perangkat keras. Nah, software bertindak seperti seorang manajer yang mengalokasikan dan mengontrol penggunaan memori atau RAM, CPU atau prosesor, dan ruang penyimpanan atau hard disk agar semua program berjalan efisien. Nah, yang keempat itu sebagai antarmuka atau interface pengguna. Nah, ini menyediakan tampilan visual seperti icon, tombol, dan menu sehingga pengguna ini dapat berinteraksi dan memberikan perintah kepada komputer dengan cara yang mudah dipahami. Nah, yang kelima itu sebagai pelaksana tugas spesifik. Nah, di sini itu menjalankan fungsi-fungsi khusus sesuai kebutuhan pengguna, misalnya untuk membuat dokumen, menjelajah internet, mengedit foto, atau bermain game. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis software. Yang pertama itu ada perangkat lunak sistem atau sistem software. Nah, sistem software adalah software inti yang menjadi fondasi bagi semua software lain. Nah, fungsinya adalah untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat keras komputer serta menyediakan platform agar software aplikasi bisa berjalan. Nah, di sini ada contoh software berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada sistem operasi. Nah, perangkat lunak paling penting yang mengelola semua sumber daya komputer mulai dari memori, prosesor, hingga penyimpanan. Contohnya itu seperti Microsoft Windows, macOS untuk produk Apple, Linux, Android untuk smartphone, iOS untuk iPhone atau iPad. Nah, yang kedua itu ada driver perangkat keras. Nah, program kecil yang berfungsi sebagai penerjemah antara sistem operasi dan komponen perangkat keras atau hardware tertentu. Contohnya itu seperti driver kartu grafis seperti Nvidia atau AMD. Nah, terus ada driver printer dan juga driver mouse. Nah, selanjutnya ada firmware. Nah, software permanen yang ditanamkan langsung ke dalam sebuah perangkat keras. Firmware mengontrol fungsi dasar dari perangkat tersebut. Contohnya itu seperti BIOS atau UEFI pada motherboard komputer yang berjalan saat pertama kali komputer dinyalakan. Nah, jenis yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi atau application software. Nah, application software adalah software yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak ini berjalan di atas sistem operasi. Yang pertama, contohnya itu seperti pengolah kata atau word processor. Ini untuk membuat dan mengedit dokumen teks. Contohnya itu seperti Microsoft Word, Google Dokumen, LibreOffice Writer. Nah, selanjutnya ada spreadsheet. Nah, ini untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Contohnya seperti Microsoft Excel, Google Sheet, LibreOffice Calc. Nah, selanjutnya itu ada presentasi. Nah, ini untuk membuat slide presentasi. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint, Google Slide, Apple Keynote. Nah, selanjutnya ada peramban web atau web browser. Ini untuk mengakses dan menjelajahi internet. Contohnya itu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Microsoft Edge. Nah, selanjutnya ada desain grafis. Nah, ini untuk membuat dan mengedit gambar atau desain visual. Contohnya seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, Canva, atau GIMP. Nah, selanjutnya ada multimedia player. Nah, ini untuk memutar file musik atau video. Contohnya seperti VLC Media Player, Windows Media Player, Spotify, atau iTunes. Selanjutnya ada game. Nah, game ini software untuk hiburan, contohnya seperti Valorant, Mobile Legends, dan juga Minecraft.
Nah, selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi ini untuk berinteraksi dengan orang lain, contohnya seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jenis yang ketiga itu ada perangkat lunak utilitas dan pemrograman. Kategori ini bisa dianggap sebagai jembatan antara software sistem dan aplikasi. Nah, fungsinya untuk membantu mengelola, memelihara, dan mengembangkan software lain. Contoh perangkat lunak utilitas itu untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, dan memelihara komputer. Seringkali juga sudah termasuk dalam sistem operasi, tapi bisa juga diinstal secara terpisah. Contohnya itu seperti antivirus, perangkat lunak kompresi file, WinRAR, 7-zip, disk cleanup. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak pemrograman. Nah, ini itu digunakan oleh para developer untuk menulis, menguji, dan membuat software baru. Contohnya itu seperti di editor teks itu seperti Visual Studio Code, Sublime Text. Nah, terus di sini ada compiler atau interpreter, ini program yang menerjemahkan kode ke bahasa mesin. Selanjutnya ada Integrated Development Environment atau IDE. Ini paket lengkap untuk pemrograman seperti IntelliJ IDEA atau Eclipse. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, software adalah sekumpulan instruksi digital tak kasat mata yang berfungsi sebagai otak untuk mengoperasikan perangkat keras komputer. Nah, fungsinya sangat vital, mulai dari mengelola semua sumber daya sistem, menyediakan antarmuka agar kita bisa berinteraksi, hingga menjalankan perintah fisik seperti yang kita butuhkan. Perangkat lunak ini terbagi menjadi 3 jenis utama. Perangkat lunak sistem seperti Windows yang menjadi fondasi dasar, seperti perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Word atau Chrome yang kita gunakan untuk tugas sehari-hari, serta perangkat lunak utilitas dan pemrograman yang berfungsi untuk merawat dan menciptakan software lainnya. Pada intinya, semua jenis software ini bekerja sama untuk mengubah mesin yang kompleks menjadi alat yang fungsional dan berguna bagi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.